Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik apakah perlu diadakan evaluasi untuk kurikulum 2013. Hal yang pertama harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum 2006 yang telah berlaku selama kurang lebih 6 tahun. Lalu apa sih perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya? Yang pertama, kurikulum sebelumnya materi disusun untuk memberikan pengetahuan kepada siswa. Namun pada kurikulum 2013, materi disusun seimbang, mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Lalu yang kedua, pendekatan pembelajaran adalah siswa diberitahu tentang materi yang harus dihafal. Jadi guru yang memberi semua materi kepada siswa. Namun pada kurikulum 2013, pendekatan pembelajaran berdasarkan pengamatan, pertanyaan, pengumpulan data, penalaran, penyajian, hasil melalui pemanfaatan berbagai sumber-sumber belajar. Sumber-sumber belajar ini adalah sumber yang siswa mencari tahu sendiri. Bukan guru yang memberikan, tetapi siswa yang mencari tahu sumber-sumbernya. Boleh dari buku, internet, atau jurnal, atau lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada penilaian pada pengetahuan melalui ulangan dan ujian saja. Pada kurikulum lama hanya dari ulangan dan ujian. Namun pada kurikulum baru, penilaian otentik pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan, dan juga berdasarkan portofolio. Jadi tidak semata-mata dari hasil nilai ujian saja, tetapi dari nilai sikap juga kita mengambil penilaian tersebut. Lalu sebelum kita lanjut, kita juga harus mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, saya akan paparkan mengenai kelebihan dari kurikulum 2013. Kurikulum 2013 memiliki kelebihan yang pertama, siswa lebih dituntut untuk aktif, kreatif, inovatif dalam setiap pemecahan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Tentu saja sikap aktif, kreatif, inovatif itu sangat dibutuhkan nanti saat ada di lapangan pekerjaan. Itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Contoh untuk seseorang yang kreatif dalam menemukan ide-ide, lalu dia juga inovatif dalam mengembangkan ide-ide tersebut sehingga menjadi suatu bentuk produk yang memang menarik untuk dipasarkan nantinya. Tentu sikap itu harus kita mulai sedini mungkin dan dimulai dari sekolah tentunya. Lalu yang kedua, adanya penilaian dari semua aspek penentuan nilai bagi siswa. Bukan hanya didapat dari nilai ujian saja, tetapi juga dari nilai kesopanan, religi, praktek, sikap, dan lain-lain. Seperti yang tadi saya sudah paparkan, bukan hanya dari nilai ujian atau tes-tes tertulis, tetapi kita juga melihat dari sikap atau keseharian siswa tersebut. Lalu adanya juga munculnya pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti. Tentu hal itu juga sangat penting untuk anak-anak di era sekarang yang dimulai dari sekolah terlebih dahulu, lalu boleh juga nanti diterapkan oleh orang tua di rumah. Lalu ada juga diharapkan kreativitas guru akan semakin meningkat. Kreativitas yang bagaimana yang meningkat? Maksudnya adalah bagaimana guru tersebut mengemas suatu pembelajaran atau suatu materi menjadi suatu bentuk yang menarik supaya siswa tertarik untuk melihat dan mempelajari hal tersebut.
Lalu yang terakhir ada juga ekstrakurikuler wajib pramuka, meningkatkan karakter siswa, terutama dalam kedisiplinan, kerjasama, saling menghargai, cinta tanah air, dan lain-lain. Perlu kita ketahui bahwa di kurikulum 2013 pramuka merupakan suatu pelajaran yang juga diwajibkan. Jadi dia setara dengan pelajaran-pelajaran lainnya, bukan hanya sekedar ekstrakurikuler saja. Lalu kita akan masuk ke kekurangan dari sistem kurikulum 2013. Yang pertama adalah guru banyak salah kaprah karena beranggapan dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materi kepada siswa di kelas. Padahal banyak mata pelajaran yang harus tetap ada penjelasan dari guru. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah banyak guru yang karena dia pikir siswa mandiri, karena 2013 itu menitik beratkan bahwa siswa harus belajar dengan mandiri, jadi guru tersebut tidak lagi menjelaskan atau memberikan penguatan tentang suatu materi. Padahal hal tersebut adalah sangat dibutuhkan oleh siswa, penguatan tentang suatu materi. Seperti itu. Lalu yang kedua, banyak sekali guru-guru yang belum siap secara mental dengan kurikulum 2013 ini. Karena kurikulum ini menurut guru lebih kreatif dan kenyataannya sedikit guru yang seperti itu. Memang tadi kita sudah membahas bahwa guru dituntut untuk menjadi lebih kreatif dalam mengemas suatu media pembelajaran. Tetapi banyak juga guru yang mungkin tidak mengetahui atau kurang memahami bagaimana cara mengemasnya. Contohnya, dalam pembuatan PowerPoint, tidak semua guru mungkin memahami bagaimana atau mengoperasikan suatu aplikasi PowerPoint tersebut. Mungkin ada juga guru yang sudah usia lanjut, agak sedikit kesusahan. Sekarang kita masuk tentang seberapa penting diadakannya evaluasi kurikulum 2013. Mengapa evaluasi ini sangat penting? Karena pembelajaran sangatlah penting dilakukan untuk evaluasinya, khususnya pada kurikulum 2013. Tujuannya adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang diterapkan oleh para guru di sekolah. Karena apabila seorang pendidik, dalam hal ini guru, tidak melakukan evaluasi sama sekali, sama saja guru tersebut tidak melakukan perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran yang lebih baik. Sehingga para siswa atau para siswi mudah merasa bosan dengan sistem pembelajaran yang itu-itu saja atau terus-menerus yang dibawakan oleh si guru tersebut. Setiap guru memiliki sistem pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, seperti materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, dan sistem penilaian yang baik untuk diterapkan. Dan juga evaluasi ini diadakan untuk melihat program apa yang sekiranya sudah berjalan dengan efektif dan juga program apa yang belum berjalan secara efektif, sehingga program yang kurang atau belum berjalan secara efektif tersebut dapat dicari solusinya untuk diatasi, sehingga hal tersebut tidak merugikan berbagai pihak ke depannya. Hal ini membuat saya beropini bahwa sebenarnya kurikulum 2013 kurang matang karena pemerintah terlalu cepat meluncurkan, padahal perlu dikaji ulang, dievaluasi, dan juga diperbaiki. Oleh karena itu ada baiknya K13 diadakan evaluasi secara menyeluruh, melihat keadaan langsung di lapangan. K13 memang memiliki dampak positif dan juga beberapa kekurangan yang masih ada, yang mungkin dibiarkan lagi akan berakibat fatal karena menimbulkan keluhan dari berbagai pihak. Contohnya, terdapat juga keluhan dari pihak murid dan juga pihak guru, padahal keduanya adalah pelaku pokok dalam pendidikan. Beberapa keluhan yang dapat saya sampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, keluhan kurikulum 2013 dari sisi guru. Yang pertama adalah
Guru-guru di beberapa daerah banyak mengeluhkan dan mengkritik pelatihan kurikulum 2013 yang mereka peroleh dari para instruktur yang disediakan oleh kementerian. Lalu yang kedua, materi tingkat sekolah dasar dinilai terlalu tinggi untuk tingkat SD tersebut. Masalah buku juga diungkapkan. Pasalnya masih banyak sekolah yang menerima buku pelajaran siswa tak sesuai dengan jadwalnya. Lalu yang terakhir, pada tingkat SMA ada pembagian jurusan yang dilakukan sejak kelas 10 atau kelas 1 SMA. Hal ini saya anggap terlalu dini karena siswa menurut saya belum terlalu matang dalam melihat dan merasakan minatnya. Dalam menentukan jurusan, tentu saja dibantu oleh orang tua, guru BK, atau guru lesnya. Tetapi dalam pengalaman pribadi saya, teman saya memilih jurusan IPA pada awal semester kelas 10 karena memang sekolah kami baru menerapkan kurikulum 2013. Namun setelah menjalaninya, dia merasa bahwa minatnya bukan di situ ternyata. Lalu kebetulan sekolah kami setengah semesternya mengganti kembali ke kurikulum lama, yaitu kurikulum KTSP yang kelas 10-nya adalah kelas umum, belum ada penjurusan. Lalu setelah itu pada saat kenaikan kelas, teman saya memilih untuk mengambil jurusan IPS. Lalu dia bercerita lagi kepada saya bahwa memang disitulah minat dan juga bakatnya di ilmu sosial, bukan di ilmu alam. Oleh sebab itu menurut saya untuk pembagian jurusan di kelas 10 sangatlah terlalu dini. Mungkin lebih baik ditaruh di kelas 11 saja. Lalu ada juga keluhan dari murid. Yang pertama, guru hanya sebagai fasilitator. Maksudnya guru adalah sebagai fasilitator adalah seharusnya memang benar murid harus menyiapkan atau mencari sumber-sumber materi sendiri. Tetapi guru juga sebagai fasilitator, dia memverifikasi apakah materi yang sudah anak-anak itu cari betul atau tidak. Jika tidak, diperbaiki bagaimana simpulan-simpulan dari setiap materi yang ada. Contoh langkah pembelajaran berbasis kurikulum 2013 itu harusnya pada pembukaan ada salam, apresepsi, lalu ada juga motivasi, pengantar materi, lalu masuk ke mengamati, lalu ada juga bertanya, ada juga mencoba atau menalar. Lalu setelah itu ada juga kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini harus ada simpulan dari guru. Simpulan tersebut adalah garis besar mengenai suatu materi yang dibahas pada pertemuan tersebut. Jangan sampai pada saat penutup hanya diberikan salam lalu berdoa dan juga kelas selesai, tapi harus ada kesimpulan materi yang diambil untuk hari itu sehingga murid pun merasa mengerti tentang materi tersebut, tidak lagi bertanya-tanya mengenai suatu kebenaran dari setiap materinya. Lalu keluhan dari siswa mengenai pramuka. Pramuka ini menjadi beban bagi siswa yang tidak menyukai pramuka, sehingga ada unsur keterpaksaan. Memang ada beberapa siswa yang belum mengetahui atau belum mengerti sebenarnya apa sih tujuan dari kegiatan pramuka itu, karena memang tidak dijelaskan di awal mengapa harus mengikuti kegiatan tersebut, tetapi hanya disuruh atau wajib untuk mengikuti kegiatan tersebut sehingga siswa kurang mengerti untuk apa mereka melakukan kegiatan itu. Padahal sebenarnya menurut saya kegiatan tersebut cukup baik karena menimbulkan juga kecintaan terhadap tanah air sendiri. Menurut saya
Seperti itu. Demikian yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan untuk mendengarkan atau melihat video saya. Sampai jumpa di video berikutnya.